Halo semuanya, malam hari ini kita akan ngomongin banyak hal tentang kehidupan sehari-hari yang terjadi di sekitar kita, juga memberi dampak yang positif, kadang juga memberikan dampak yang negatif. Tetapi biarlah hari ini kita mencoba melihat dari sisi positif apa yang terjadi di sekitar kita. Dan tentunya hal ini juga akan memberikan semangat, memberikan dorongan buat kita untuk kita boleh melangkah, melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Silakan Mam, kita mau ngobrol apa sekarang malam hari ini? Kita ngobrolin email yang udah masuk aja. Iya. Email yang udah masuk. Ya, oke. Baik, ini ada beberapa email yang sudah masuk, banyak pertanyaan-pertanyaan. Tetapi malam hari ini cukup satu pertanyaan saja yang saya mau teman-teman juga tahu. Kita akan coba membahasnya ya. Pertanyaannya adalah, Ko Paul dan Ciserly, bagaimana menyikapi orang ketika ditumpangi tangan dengan cara tidak seperti pada umumnya? Ekstrim. Mungkin maksudnya mungkin didorong-dorong mungkin ya begitu ya, atau mungkin dipukul-pukul. Bagaimana cara menyikapi tindakan semacam ini? Cara menyikapi maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya apa? Ya, apakah kita memang percaya dengan gaya yang mungkin dipukul-pukul, didorong-dorong, lalu kemudian ya mungkin bisa juga, maaf ini, mungkin bisa juga diludahi gitu kan? Kayak Tuhan Yesus aja. Iya, kayak Tuhan Yesus aja gitu kan. Ini memang pertanyaannya bagus, tapi memang sedikit agak dalam ini, perlu penjelasan yang dalam ini. Boleh, kira-kira bagaimana? Thank you yang udah kasih kita pertanyaan ya di email yang udah masuk. Oke, ini topik yang bagus banget dan saya pengen cerita ya. Iya, oke. Jadi satu kali tuh ada anak muda, ya saya waktu dalam ada sebuah persekutuan. Waktu itu saya menghadiri sebuah persekutuan doa, ada anak muda yang sedang didoakan. Nah, waktu anak muda ini didoakan, saya lagi ngeliat kan, sama seorang ibu ini ngedoakannya dengan, kalau menurut saya sih sangat on fire banget ya, menggebu-gebu begitu loh. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu gitu loh. Jadi anak muda ini dianggap kerasukan roh jahat. Kemudian dipanggil, sini kamu katanya. Kemudian dipanggil, dia bilang, Tuhan bicara, bla 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 bla. Kemudian anak muda ini didoakan, kemudian dipukul-pukul belakang badannya ya kan, kayak ditepok-tepok gitu. Kemudian disuruh muntah, disuruh minum segala macam. Jadi saya cuma ngeliat doang, maksud saya begini, mau ngapain gitu ya kan, ini mau ritual apa gitu loh. Sampai saya berpikir gini, emang segitunya ya kita harus ngedoain orang ya. Ya saya juga, apakah se-ekstrim itu begitu? iya ya? gitu, apakah harus seperti itu kita ngedoain orang sampai kayak harus pukul-pukul, kemudian paksa dia buat muntah, kemudian kita harus berteriak di telinganya. Saya nggak juga menyalahkan, tapi buat saya pribadi ya, buat saya sih sesuatu yang ekstrim itu sesuatu yang aneh ya. Iya, apalagi kalau terlalu berlebihan seperti itu ya. Iya. Kenapa? Karena pada waktu saya melihat anak muda yang dipukul-pukul, kemudian diteriak-teriaki, Tuhan bicara bla 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 bla. Anak muda ini cuman santai dan diam gitu loh. Dia nggak ngelakukan apa-apa, dia cuman kayak diam santai gitu. Kemudian setelah didoakan selesai, anak muda ini ditanyain reaksinya apa, kemudian dia bilang biasa aja tuh. Nah, saya juga kan rada-rada kayak kayak penasaran gitu loh ya kan, udah didoakan, didorong-dorong, diuak-uak badannya, kepalanya diuak-uak ya kan, kepalanya udah diremes-remes, kemudian sampai disuruh muntah segala macam, tapi ending-endingnya apa? Dia bilang nggak rasain apa-apa. Nah, jadi waktu saya ngeliat begitu, waktu orang pada bubar ya kan, udah selesai pada bubar, saya kemudian coba deketin dia. Ya saya sebagai hamba Tuhan ya, saya juga penasaran gitu kan. Saya coba deketin anak muda ini, saya bilang begini, boleh saya tahu apa yang sedang kamu alami. Nah, waktu saya ngomong begitu, saya ngomong sama istrinya. Nah, kebetulan anak muda ini udah nikah. Waktu saya ngomong sama istrinya bilang begini, iya Serly, saya ada masalah begini. Oh oke. Akhirnya saya bilang, boleh kita janjian ketemu gak? Nah, kemudian kita janjian ketemuan. Waktu saya janjian ketemuan, tiba-tiba disitulah kemudian saya mulai ketemu sama dia, saya mulai pendekatan, saya mulai ngobrol. Nah, waktu saya mulai ngobrol, saya nggak ngobrol banyak hal, saya juga nggak doakan dia harus berteriak-teriak, menunjuk-nunjuk, kemudian sampai kayak urat kita tuh udah segede ini ya. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena waktu itu saya ngeliat tuh ada seorang ibu sampai se-ekstrim itunya gitu loh, sampai ngewak-ngewak, sampai dorong-dorong, paksa dia muntah, tapi ending-endingnya dia bilang dia ngerasain apa-apa.
Nah, kemudian di saat yang berbeda atau di waktu yang berbeda, saya ngajak anak muda ini ngobrol. Waktu saya ngajak anak muda ini ngobrol bersama istrinya, kemudian hati saya mulai, saya buka hati saya untuk menerima dia, kemudian saya mulai berbicara tentang firman Tuhan, saya mulai berikan dia kesempatan untuk mendengarkan semua unek-uneknya dia. Kemudian di saat itu waktu dia bercerita, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang menjamah hatinya gitu, dia bilang, ada sesuatu yang keluar dari hatinya, kemudian dia nangis. Saya nggak doakan, kita nggak tumpang tangan, kita cuma dengerin, kita cuma membuka hati untuk menerima dia. Nah, disitulah kemudian saya belajar sesuatu. Nah, belajar apa? Belajar begini, penerimaan itu awal dari sebuah perubahan, ya kan? Jadi kadang-kadang kita nggak harus ekstrim juga gitu loh, harus ngeroh itu yang memang segini loh. Tuhan ada di mana sih? Tuhan ada dalam kita kan. Ketika ada dalam kita, semua perbuatan baik yang kita kerjakan itu tentunya pastinya firman Tuhan katakan berasal daripada Roh Kudus. Waktu kita dengerin orang, waktu kita mau dengerin curhat orang, mendengarin dia, disitulah kemudian Tuhan bekerja. Ternyata anak muda ini nggak butuh yang namanya diteriak-teriakin, ya kan? Nggak butuh yang namanya ayat firman Tuhan yang tajam dan menuduh dia. Bertaubat kamu, bla bla bla, enggak. Yang dia butuhkan adalah sepasang telinga yang mendengar dan hati yang terbuka. Nah, itu tuh, sepasang telinga mendengar dan hati yang terbuka. Nah, itu yang membuat kemudian dia bisa merasakan kasih Tuhan mulai mengalir. Nggak didoain loh, nggak ditumpang-tumpang tangan. Nah, jadi nanti jawabannya buat yang email kita, jawabannya adalah kita nggak salahin ya kalau orang itu harus didoakan secara ekstrim atau apa. Mungkin orang punya apa sih namanya, punya gaya masing-masing. Tapi sebenarnya begini loh, kalau kita bicara tentang Christ in me, ya kan, Tuhan dalam kita, ya kan, Tuhan tuh nggak jauh, dia dalam kita, dia bersama dengan kita. Ketika dia bersama dengan kita, artinya dia dekat dengan kita kan. Kita nggak perlu harus ekstrim atau bagaimana, tapi kita cukup dengan belas kasihan. Kita bicara tentang kasih dulu, ya kan, nggak usah harus bicara karunia-karunia roh dulu lah, ya kan, karunia roh, kan sama kemudian seperti Paulus bisa bilang, dengar kan? suara Tuhan lah apa, tapi perbuatanmu, kasihmu nggak ada, itu namanya apa? Kosong. Nol, ya kan? Jadi kita kalau mau dengerin sesuatu tuh, mau bicara tentang Yesus, udah nggak usah jauh-jauh lah. Ada nggak sih hati yang kasih menerima kepada orang lain dulu, tanpa kita harus nuding dia dengan firman Tuhan, apalagi doain secara ekstrim, nguak-nguak kepalanya, dorong-dorong badannya sampai seperti tadi anak muda tadi ya, sampai disuruh muntah, disiapin plastik segala macam, endingnya nggak rasain apa-apa. Ternyata yang dia butuhkan bukan itu gitu loh. Yang dia butuhkan apa sih? Didengarin, diterima, hati yang dibuka. Jadi apa? Ini mengalami perubahan. Jadi baik, teman-teman semuanya, perlu kita tahu bahwa boleh setiap orang mendoakan yang sakit, mendoakan yang kesurupan mungkin dengan cara, dengan gaya yang mungkin mereka punya gitu. Tetapi sekali lagi bahwa tidak selamanya, tidak selalu ya. Tidak selalu kalau kita mendoakan orang itu harus didorong-dorong, diteriak-teriakin seakan-akan kita paling rohani. Kita yang paling dekat sama Tuhan. Kita yang paling bisa dengar Tuhan. Kemudian kita pakai itu untuk ngejas orang. Benar nggak sih? Enggak deh kayaknya. Enggak. Saya nggak setuju. Karena itu kan pengalaman pribadi saja. Nah, masalahnya pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan doktrin. Itu ulangi lagi apa? Pengalaman pribadi nggak bisa dijadikan doktrin. Sehingga apa yang kau alami, ini yang mendoakan gitu, itu nggak selalu sama caranya. Tuhan menyembuhkan orang sakit tidak selalu sama caranya. Ada yang buang ludah di tanah, dioles-oleskan lalu taruh di matanya, sembuh. Ada juga lalu kemudian suruh jebur ke kolam dan sembuh. Dan berbagai macam cara. Tuhan kita itu Tuhan kreatif. Ya, tidak harus, saya nggak pernah menemui bahwa Yesus harus teriak-teriak yang bagaimana, se-ekstrim yang bagaimana, tetapi kita melihat bahwa itu tadi yang dikatakan, sebuah penerimaan terlebih dahulu itu sangat penting. Karena saya percaya bahwa ketika penerimaan itu ada dan terwujud, maka itu akan membuka semuanya. Dan terbukti kan bahwa anak muda yang didoakan, diteriak-teriakin, ternyata dia bilang nggak ngerasa apa-apa. Tapi begitu dia curhat, kita berikan telinga kita berikan mata kita untuk mendengarkan, hati kita untuk mendengarkan, dan ternyata dia bisa menangis. Disitulah dia mengalami Tuhan. Berderai air mata dan mengalami Tuhan. Jadi untuk email yang masuk tadi, pertanyaan ini tidak selalu harus
diteriak-teriakin seperti itu. Kalaupun memang itu terjadi seperti itu, ya kita lihat aja buahnya kan. Benar. Ya, kita lihat aja buahnya, apakah buahnya memang benar-benar berbuah atau justru jadi bahan Sombong. iya, jadi bahan apa ya? Tipis loh bedanya itu. Antara Apa namanya? Antara memuliakan Tuhan atau memegahkan diri sendiri. tipis banget, dan yang tahu Iya, cuman iya. kita sendiri. Iya. Itu Yang sama tahu. seperti gini. Beda tipis antara orang punya iman dengan kesombongan. Nah, itu tipis sekali. Hanya Tuhan yang bisa melihat. Dari mana Tuhan bisa melihatnya? Dari hati seseorang. Itu sebabnya saya mau sampaikan, kami juga sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk tidak selalu harus punya konsep bahwa kalau didoain harus teriak-teriak. Tidak. Ya. Yang pertama adalah cukup penerimaan dulu. Ya, didengarkan. Maka saya percaya itu akan membuka semuanya. Sehingga selanjutnya ketika kita berdoa dengan cara kita, saya percaya setan akan lari. Ya, kita nggak perlu Setan itu lari bukan karena suara kita yang menggelegar ya. Betul. Kan? Bener nggak? Setan Tapi lari itu karena hubungan kita sama Tuhan. hubungan kita sama Tuhan, terlebih lagi dia takut dengan nama Yesus. Yes. Bukan dengan suara kita yang teriak-teriak, bahkan ngalah-ngalahin. Wow. Pokoknya serem sekali gitu. Tapi ada loh orang kalau nggak teriak ya rasanya dia belum cespleng gitu Iya, doanya. belum puas gitu ya. Belum puas. Jadi ini kepuasannya mendoakan orang itu harus teriak-teriak. Ya, baik teman-teman semuanya. Cukup satu pertanyaan malam hari ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman semuanya dari pertanyaan ini, dan itulah jawabannya. Jadi banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bagaimana kita menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Ya, jadi saya percaya bahwa setiap kita dipanggil Tuhan menjadi orang percaya. Firman Tuhan berkata, orang percaya tumpang tangan orang sakit, orang itu sembuh. Ada di dalam Matius 10 ayat yang ke-8, ada di dalam Markus 6 ayat yang ke-13, Markus 6 ayat yang ke-18, Lukas 9 ayat yang kedua. Saudara, Injil-Injil ini mencatat dengan jelas sekali apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa setiap orang percaya tumpang tangan orang sakit, orang itu sembuh. Ya. Jadi saya percaya bahwa setiap kalian yang mendengarkan atau yang melihat konten ini khususnya, kalian adalah orang percaya semuanya. Amen. Dan kalian punya iman di dalam Yesus Kristus. Percayalah, ketika engkau tumpang tangan atas orang sakit, atau engkau sendiri mengalami sakit dan tumpang tangan atas diri sendiri, saya percaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, nanti tadi saya tertarik tuh dengan perkataan atau sebuah pernyataan yang berkata bahwa sembuh. Nah, ini konsep sembuh ya. Kita nanti akan ngebahas di sesi video berikutnya ya. Di video berikutnya. Jadi konsep sembuh itu nggak harus selalu tentang habis lu sakit lu sembuh gitu loh. Nah, waktu demam terus tiba-tiba konsep sembuh itu banyak ya. Jadi ini yang perlu kita persepsi, ini yang nanti akan kita ngobrolin lagi buat teman-teman semua. Apa sih konsep sembuh? Karena mujizat itu tidak selalu tentang sakit sembuh ya kan, mujizat itu banyak banget. Nanti kita akan bahas. Oke. Baik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Paul Gunawan. Saya Shirley. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.